Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Hari ini kita mencoba kembali membahas, berbicara itu ya. Makanya channel ini namanya Speak With Me Up. Terkait banyak hal. Dan saat ini saya masih tertarik untuk membahas persoalan pemilu. Perkembangan politik mendekati pemilu tahun 2024. Dan ini semakin hari semakin panas karena sebentar lagi, nggak nyampe beberapa, ya 2 bulanan lah ya. Pesta demokrasi akan segera digelar di negara tercinta kita, Republik Indonesia ini. Oke, yang belum subscribe dulu ya, biar ini menjadi bahan diskusi kita bersama. Sederhana pembahasannya, tapi menurut saya kita tidak boleh tinggal diam ya, melihat hal-hal seperti ini berkembang di masyarakat kita. Kita tahu bahwa kemarin beberapa hari yang lalu terjadi, atau bukan terjadi, sudah dilaksanakan debat capres pertama, ini resmi oleh KPU, antara 3 paslon itu, gitu ya. Dan itu luar biasa menarik. Termasuk saya, itu seperti nonton sepak bola. Jadi adrenalin kita itu luar biasa dipacu, karena kita berharap bahwa paslon kita masing-masing itu menyampaikan materi yang menarik dan bisa mengalahkan argumentasi yang disampaikan lawannya. Dan saya lihat sekali lagi, saya acungi jempol dengan Pak Anies Baswedan. Semua pakar mengatakan bahwa debat itu dimenangkan secara telak oleh Pak Anies Baswedan. Karena beliau betul-betul menyampaikan visi misi beliau secara detail dan luar biasa gitu. Dan mampu mematahkan apa yang disampaikan atau perdebatan yang terjadi saat itu antara beliau dengan paslon yang lain. Khususnya yang paling menarik adalah dengan Pak Prabowo Subianto. Itu yang paling menarik perhatian publik. Ya, tapi gini ya, saya mungkin tidak terlalu banyak membahas persoalan itu. Saya membahas tentang ini. Sesuatu yang kemudian menjadi viral di masyarakat kita, mengambil hal-hal yang menurut saya tidak terlalu substantif gitu ya. Menjadikan kata-kata Pak Anies Baswedan ketika menjawab apa yang disampaikan oleh Prabowo terkait dengan bagaimana mengatasi polusi di Jakarta itu, dengan ada satu kalimat Pak Anies yang mengatakan bahwa salah satu penyebab polusi di Jakarta itu karena hembusan angin yang membawa polusi di luar Jakarta, karena tidak serta-merta kemudian polusi itu hanya dari Jakarta saja. Sebab perkembangan itu kan naik turun. Jadi kalau misalnya berdasarkan kendaraan umum saja, itu saja kan tetap. Tetapi kenapa kok kadang tiba-tiba sangat tinggi, kadang sangat rendah gitu. Nah, lalu Pak Anies mengatakan bahwa ada kualitas udara di luar Jakarta juga mempengaruhi. Itu polusi-polusi di luar Jakarta juga mempengaruhi sana. Dan memang Jakarta itu memiliki alat yang lebih canggih daripada yang lain, dan mengetahui betul bahwa polusi Jakarta sedang meningkat. Dan ternyata memang ada beberapa pembangkit listrik di luaran Jakarta juga itu yang kemudian terbawa ke arah Jakarta. Kenapa di luar sana tidak begitu terlihat? Karena memang alatnya itu adanya di Jakarta lebih modern. Ya, walaupun kemudian memang polusi di Jakarta itu lebih karena kendaraan sih, maksimal ya karena kendaraan. Tetapi memang betul ya, ada faktor luar juga yang mempengaruhi kualitas polusi di Jakarta semakin buruk. Dan penyebab membawanya itu adalah angin. Lalu kemudian ada istilah beliau mengatakan bahwa angin tidak memiliki KTP. Sontak kata-kata Pak Anies ini kemudian digunakan oleh para buzzer ya, atau orang-orang yang memang sengaja untuk menjatuhkan Pak Anies sebagai bahan olok-olok. Ya, dengan mengatakan, angin ada KTP-nya, masa angin punya KTP dan lain-lain. Berapa kali? Contohnya misalnya ini nih. Nah, ini coba kita lihat. Mas, stop! Huh? Bukan saya, Mas. Angin. Angin? Kok angin? Angin kan nggak ada KTP-nya. Iya, jadi bahan olok-olokan gitu ya. Ya, tapi memang tidak sedikit kemudian membela KTP itu sebagai bentuk kebodohan gitu ya. Karena memang yang digunakan Pak Anies itu adalah sebuah kalimat yang mengandung majas, yaitu majas personifikasi. Orang semua tuh paham maksud Pak Anies, karena memang angin itu tidak memiliki wilayah. Jadi nggak bisa dilarang masuk ke wilayah-wilayah tertentu karena KTP-nya beda. Itu maksudnya, itu majas personifikasi. Ya. Jadi kalau kemudian dipahami apa adanya, ini yang salah sebenarnya siapa gitu ya. Berarti yang salah kan yang memahami.
memang selama ini ada beberapa kata-kata Pak Anies itu yang menggunakan kalimat majas. Ya, dan sebenarnya ya, seorang orator atau orang yang mampu menyampaikan sebuah gagasan atau ide atau pendapat dia yang dalam gitu ya, yang isinya juga luar biasa, tetapi dan juga menggunakan kalimat majas, itu menunjukkan kemampuan retoris itu bagus. Berarti itu sudah sangat berpengalaman untuk menyampaikan banyak hal gitu dengan kalimat-kalimat yang memang tertata dengan rapi dan luar biasa menggunakan majas. Tidak semua orang bisa menggunakan majas. Ini menunjukkan kualitas Pak Anies. Tidak hanya beliau memiliki wawasan yang sangat luas tentang sebuah persoalan, tetapi juga kemampuan beliau menyampaikannya kepada kita. Sehingga itu begitu, selain lugas jelas, juga ada kalimat-kalimat yang menarik. Misalnya dulu beliau pernah menggunakan kalimat misalnya parkir air. Ya, dan tapi hampir semua kalimat-kalimat beliau yang menggunakan majas itu menjadi bahan olok-olokan. Ya kan, seperti yang kita lihat barusan. Dan banyak membela bahwa itulah kualitas mereka yang mengolok-olok itu di bawah rata-rata. Jadi kemudian akhirnya mengutip kata-kata Pak Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa rata-rata pendukung paslon 2 itu pendidikannya emang di bawah rata-rata. Bangsa memahami majas aja nggak bisa gitu ya. Tapi begini ya, oke lah. Itu yang kemudian menjadi viral tentang Pak Anies. Dan benar atau salah tentang apa yang disampaikan Pak Anies itu tidak kemudian menurut kita, menurut banyak orang, menjadikan Pak Anies itu menjadi pribadi yang jelek sekali gitu ya. Tapi yang menarik adalah kemudian apa disampaikan Prabowo gitu. Di Rakornas kemarin itu, Prabowo itu kan menggunakan kalimat-kalimat yang kemudian menjadi viral juga. Ya, yaitu kata-kata endasmu. Ya, seperti ini nih. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Endasmu etik. Ya, etik endasmu. Sontak ini kemudian menjadi sangat viral dan mengatakan bahwa tidak pantas seorang Prabowo menggunakan kata-kata yang konotasinya itu jelek di masyarakat kita. Kata ndasmu itu artinya kepalamu, palamu gitu ya. Dan itu konotasinya nggak ada yang positif, itu tuh negatif gitu. Nah, sehingga kemudian ini digoreng juga oleh mereka yang nggak suka dengan Prabowo. Dan mengatakan Prabowo lah orang yang tidak punya etika lah, presiden yang tidak pantas lah menggunakan kata-kata seperti itu kalau beliau menjadi orang yang seharusnya ditiru gitu ya, karena beliau pemimpin. Nah gitu kan. Nah, oke, kemarin kalau kita bandingkan dua ini, kalau Pak Anies kemudian dikritisi karena kalimat tidak memiliki KTP, ya, kemudian itu digoreng oleh para buzzer yang anti Pak Anies sebagai bahan olok-olokan, orang masih bisa membela gitu terhadap Pak Anies. Karena itu tidak merubah kualitas kepribadian Pak Anies. Masih hanya menggunakan kalimat atau kata saja yang tidak biasa. Tapi kalau Prabowo, itu yang mengkritisi bukan malah yang selalu anti Prabowo. Bahkan para pakar-pakar kemudian mengatakan ini tidak pantas dilakukan oleh seorang calon presiden. Walaupun kemudian dari kalangan Gerindra membela bapak beliau ya, bos beliau, misalnya disampaikan oleh Dalil Simanjuntak bahwa itu murni atau 1000% bercandaannya Prabowo gitu ya. Ya, kalimat itu membiasai gunakan Prabowo, itu murni bercandaan beliau. Ya, oke lah, itu kata-kata tentu yang mendukung Prabowo harus membela beliau dan mencari argumentasi untuk bisa membela beliau. Tapi kan kemudian tetap saja di masyarakat menilai bahwa apa yang disampaikan Prabowo itu menunjukkan kualitas beliau yang sekarang ini lagi goyang. Ya. Seperti misalnya seorang psikolog Reza Indragiri sangat tidak bisa memaklumkan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Selain kan tidak hanya kalimat dasmu ini, sebelumnya Pak Prabowo itu kan joget-joget di panggung sambil meletin lidah gitu kan. Itu dianggap oleh beliau sebagai pakar psikologi sebagai bentuk cara berkomunikasi yang jelek sekali. Bahkan kata beliau ini, semakin tua maka ia akan semakin kekanak-kanakan. Jadi bukan sebatas gimmick semata, itu jangan-jangan memang kualitas Pak Prabowo sekarang pada fase seperti itu. Jadi beliau sudah mulai agak lebih ya tidak rileks sehingga kemudian menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya digunakan. Ini gimana menurut teman-teman netizen tentang persoalan ini? Jadi menurut saya antara KTP atau angin tidak milik KTP versus etika dasmu, ini mana yang memiliki makna lebih baik dan mana yang lebih buruk.
secara objektif ya, bukan sebatas karena kita dukung-mendukung. Mana yang pantas digunakan seorang calon pemimpin, mana yang tidak pantas. Silakan kita sendiri yang bisa menilai, karena kata-kata seseorang itu akan menggambarkan kepribadian seorang. Ya, artinya kalau ada sebuah pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Atau dalam bahasa Arab itu ada pepatah Arab mengatakan pika ma pika. Apa yang di mulutmu adalah apa yang terkandung di dalam dirimu. Itu saja, silakan menjadi bahan diskusi kita, siapa sebenarnya calon presiden yang memiliki integritas, kepribadian, dan akhlak yang baik dalam berkomunikasi dan juga dalam berinteraksi dengan yang lain. Itu saja, semoga bermanfaat.